Persib versus Bayangkara, pentingnya pelapis David da Silva. Pemain debutan versus Raja Nainggolan. Dua pemain Persib jalin negosiasi dengan tim lain, siap tebus sisa kontrak 3 tahun. Jadi jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Persib versus Bayangkara, pentingnya pelapis David da Silva. Persib Bandung gagal meraih poin penuh usai ditahan imbang tim papan bawah Bayangkara FC di pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Persib turun tanpa sejumlah pemain tim utama seperti Mark Klok, Deddy Kusnandar, Rian Kurnia, dan David da Silva. Kondisi itu diperparah dengan cederanya Ciro Alves di tengah pertandingan. Beckham Putra yang masuk pada 1 jam laga untuk mengubah keadaan juga mengalami cedera dan ditarik keluar kembali hanya 15 menit setelah masuk. Menurut pengamatan Bojan Hodak, absensi Klok dan Deddy bisa diatasi dengan duet Rachmat Irianto dan Adzikri Fadlillah. Pertahanan Persib yang tampil full tim juga dianggap bermain pada performa terbaik mereka. Hodak menilai lini pertahanan bisa membatasi serangan Bayangkara. Jika Anda melihat dan menganalisis permainan tadi, pertahanan saya rasa bermain sangat baik. Selama 90 menit, mungkin mereka hanya memiliki 1 tendangan ke gawang. Saya rasa pada bagian ini berjalan sangat baik, gelandang juga tidak bermain buruk. Adzikri di pertandingan ini pertama kali bermain dan dia cukup baik. Hanya kebugaran yang perlu ia tingkatkan, kata Hodak. Masalah besar sangat terlihat di lini penyerangan dengan Maung Bandung kehilangan taringnya tanpa top skor David da Silva. Ciro Alves juga tidak mampu berbuat banyak selama babak pertama sebelum ia harus keluar karena cedera. Peluang emas yang didapat Stefano Beltrama di babak kedua pun gagal dikonversi menjadi gol. Masalahnya hanya di penyerangan, kami menciptakan banyak peluang tapi tidak bisa mencetak gol. Dalam sepak bola, permainan dilakukan untuk mencetak gol. Jika tidak mencetak gol, maka secara penyerangan itu belum cukup bagus. Kami tadi kehilangan David dan kehilangan Rian Kurnia yang bermain di beberapa laga terakhir. Beberapa pemain muda tampil dan yang dibutuhkan adalah seseorang yang bisa menyentuh bola masuk ke gawang, tukas Bojan Hodak. Pemain debutan versus Raja Nainggolan. Pada laga kontra Bayangkara FC, Bojan Hodak memberikan kesempatan debut kepada pemain muda jebolan Akademi Persib, Adzikri Fadlillah untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Deddy Kusnandar. Debut di tim utama, ia bermain selama 62 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Beckham Putra Nugraha. Pada penampilan debutnya ini, Adzikri bisa dikatakan tampil cukup nyetel, di mana ia terlihat tenang dalam menguasai bola dan tampak tanpa beban. Namun pada laga debutnya ini, ia juga sempat terlibat insiden dengan ex-pemain AS Roma, Raja Nainggolan. Momen ini terjadi di babak pertama di mana Raja mendapat bola dari rekannya. Namun, pada saat itu Adzikri mencoba untuk mengambil bola belakang. Tindakan Adzikri inilah yang membuat Raja terjatuh. Adzikri pun sempat meminta maaf dengan melambaikan tangan ke Raja. Namun Raja justru menggerutu sambil memegangi kakinya. Menurut kalian gimana penampilan Adzikri? Tulis di kolom komentar ya. Musim depan, Jawa Barat is blue. Sedikit membahas tim tetangga sesama Jawa Barat, yakni Persikabo 1973 di mana mereka menjadi tim pertama yang terdegradasi dari Liga 1 musim 2023-2024 setelah menelan kekalahan 2-5 dari Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kamis malam waktu Indonesia Barat. Striker Persik Flavio Silva jadi mimpi buruk Persikabo dengan 5 gol alias Queen Trick yang dicetaknya. Sedangkan Persikabo mencetak 2 gol berkat brace Yandi Sofyan Munawar. Hasil negatif ini membuat Persikabo gagal meraih poin yang dibutuhkan untuk menjaga asa bertahan di Liga 1 musim ini. Dengan kekalahan ini, Persikabo tetap di posisi juru kunci dengan koleksi 17 poin dari 30 pertandingan. Jumlah poin itu tidak cukup untuk menolong Laskar Pajajaran meski masih ada 4 laga tersisa. Persikabo hanya akan meraih 29 poin jika mampu memenangi 4 laga sisa.
Ini tidak cukup buat Yandi Sofyan dan kawan-kawan menyamai perolehan poin PSS Sleman yang membukukan 31 poin di peringkat 15 klasemen Liga 1. Di klasemen sementara, Persikabo berada di bawah Bayangkara FC yang juga berpotensi untuk turun kasta musim ini. Dengan terdegradasinya Persikabo 1972 ini membuat Persib satu-satunya tim Jawa Barat yang berlaga di BRI Liga 1 musim depan. Dua pemain Persib jalin negosiasi dengan tim lain, siap tebus sisa kontrak 3 tahun. Meski menyisakan beberapa laga, rumor transfer mulai mencuat. Beberapa klub dikabarkan telah bernegosiasi dengan pemain incaran mereka. Begitu pula dengan beberapa pemain Persib Bandung. Setidaknya ada 2 nama yang dikabarkan mulai menjalin negosiasi dengan tim lain. Bahkan, mereka berani menebus kontrak pemain Persib ini yang masih tersisa 3 musim. Salah satu klub yang dikabarkan tertarik dengan pemain Persib ialah tim debutan Liga 1 musim depan, Semen Padang FC. Mereka mulai bergerak untuk memperkuat timnya dalam menghadapi Liga 1 musim 2024-2025. Usai ditunjuknya Hendry Susilo sebagai pelatih kepala, beberapa nama pemain mulai diincar, termasuk mantan-mantan pemain Kabau Sirah yang saat ini merumput di Liga 1. Hendry Susilo menyebut sejumlah nama bahkan masuk radar seperti kiper Teja Paku Alam, gelandang Irsyad Maulana. Yang layak-layak itu kalau dia mau pulang kenapa tidak ada beberapa masuk radar, termasuk Teja dan Irsyad, ujar Hendry Susilo saat jumpa pers di Kota Padang. Teja, putra pesisir selatan, pernah menggawangi Semen Padang FC pada tahun 2019. Saat ini, Teja bermain di Persib Bandung, namun agak kurang dapat menit bermain. Sementara itu, Irsyad Maulana, pemain sayap asal Tanah Datar, saat ini berseragam Persita Tangerang. Ia juga pernah membela Semen Padang FC beberapa musim. Hendry mengatakan bahwa pencarian pemain sudah dilakukan sejak ia resmi menjadi pelatih Semen Padang FC. Pelan-pelan sudah mulai cari pemain. Saya sudah cari ke agen, ke teman-teman pelatih lain di Liga 1, jadi sudah bicara-bicara. Prinsipnya cepat bergerak, tapi tidak terburu-buru, kata Hendry. Namun, Hendry tidak ingin terburu-buru dalam menentukan pemain yang akan direkrut. Ia masih menunggu penjadwalan Liga 1 musim depan dan ingin melihat performa pemain yang diincarnya hingga akhir musim Liga 1 saat ini. Saya mendapatkan tugas yang sangat penting saat ini. Saya akan membangun lagi kerangka tim mulai dari awal dan memilih pemain-pemain yang sesuai dengan karakter tim. Pemain yang dicari adalah yang memiliki etos kerja tinggi, attitude yang bagus, dan sesuai dengan karakter tim Kabau Sirah, katanya lagi. Selain itu, pemain nomor 9 Persib yakni Ezra Walian dikabarkan juga membuka opsi untuk meninggalkan Persib Bandung di akhir musim. Ezra Walian mulai memikirkan rencana baru untuk masa depannya. Pemain timnas Indonesia itu buka opsi mencari petualangan baru di musim yang akan datang. Ezra Walian sejatinya masih ingin terus memperkuat Pangeran Biru. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda manajemen akan memberikan perpanjangan kontrak pada sang pemain. Sebagai informasi, masa kontrak Ezra bersama Persib Bandung akan berakhir pada 31 Desember 2024. Sesuai aturan transfer pemain, dalam tenggat waktu 6 bulan kontrak berakhir, pemain sudah bisa bernegosiasi sebagai free agent. Itu artinya, pada bulan Juni nanti, saat bursa transfer pemain Liga 1 sudah dibuka, Ezra Walian sudah diperbolehkan dengan klub lain yang berminat menggunakan jasanya.